Di sini saya menggunakan keyboard wireless atau tanpa kabel. Oke, kita bongkar keyboardnya. Kupas bagian plastik yang berwarna putih ini. Di balik plastik putih ini terdapat jalur untuk tombol-tombolnya. Pada setiap tombolnya terdapat 2 jalur. Di sini saya menyebutnya lingkaran dalam dan lingkaran luar. Yang dimana jika lingkaran dalam ini kita hubungkan dengan lingkaran luar, maka tombol pada keyboard akan muncul. Saya potong lapisan plastik putihnya seperti ini. Nah, keyboard ini sedikit berbeda dari keyboard sebelumnya, karena pada keyboard sebelumnya, bagian lingkaran dalam dan lingkaran luarnya tidak dilapisi oleh karbon konduktif. Sedangkan untuk keyboard kali ini dilapisi oleh karbon konduktif. Jadi kita harus mengamplas bagian karbon atau yang hitam ini, agar timah bisa menempel. Kita juga bisa menghilangkan bagian hitamnya dengan pisau cutter atau benda tajam. Jadi goreskan saja pisau cutternya seperti kita menggosok sebuah voucher. Tapi ingat, harus hati-hati mengamplas atau menggoreskannya. Setelah itu, bersihkan. Agar timahnya mudah menempel, di sini saya menggunakan pasta untuk menyolder. Untuk base-nya, saya menggunakan PCB bolong seperti ini.
Dan bahan selanjutnya adalah terminal blok. Terminal blok ini bisa disatukan seperti ini. Pasang terminal bloknya pada PCB. Di sini saya menggunakan 18 terminal blok atau 18 huruf. Kalian juga bisa menggunakan lebih dari 18 terminal blok atau kurang dari itu. Setelah itu, solder semua terminal bloknya pada PCB. Saya juga menggunakan kabel flat 6 pin seperti ini. Tapi kalian gak harus menggunakan kabel flat seperti ini. Kalian bisa menggunakan kabel biasa seperti ini. Untuk menghubungkan tombol keyboard ini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menghubungkan lingkaran dalam dan lingkaran luar ke terminal blok pada setiap tombol keyboard.
ini adalah lingkaran dalam. Bagian kabel dan bagian ini adalah lingkaran luar. Jika kalian masih tidak paham dengan cara yang kedua ini, kalian bisa menggunakan cara yang pertama. Setelah itu, hubungkan PCB-nya ke keyboard. Agar PCB-nya tidak lari kemana-mana, saya lem PCB-nya ke keyboard dengan lem tembak. Setelah itu, hubungkan bagian receiver keyboardnya ke smartphone. Dan kita coba terminal bloknya satu persatu. Kalian juga bisa membuatnya dengan keyboard kabel seperti ini.
Untuk menemukan sebuah huruf atau tombol yang akan kita gunakan, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menghubungkan pin yang ada di papan PCB keyboard ini satu persatu, sampai huruf yang akan kita gunakan muncul. Dan untuk cara yang kedua, yaitu dengan mengikuti jalur yang ada di plastik ini. Di dalam keyboard ini terdapat 3 lapisan plastik, yang dimana lapisan plastik yang di tengah adalah pemisah untuk plastik yang di atas dan di bawah. Apabila bagian plastik atas menempel atau bersentuhan dengan plastik bagian bawah, maka huruf atau tombol pada keyboard akan muncul. Jadi, kita tinggal ikuti jalur tombol yang akan kita gunakan. Contohnya jika kita menggunakan tombol A ini. Kita tinggal ikuti saja dari kedua jalur A ini. Oke, jadi apa fungsi keyboard yang saya buat seperti ini? Seperti yang kalian tahu, bahwa sebelumnya saya mempunyai beberapa project dengan keyboard. Jadi, dengan dibuatnya keyboard seperti ini, saya tidak perlu repot-repot lagi menyoler atau membeli keyboard baru lagi untuk membuat project dengan keyboard. Karena kita bisa menggunakan keyboard ini berulang kali. Dan jika kalian ingin melihat project dengan keyboard ini, pastikan kalian subscribe channel ini. Tetap kreatif dan tetap kacau!